البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita sudah mengambil 3 kaidah terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah pertama apa? Hamzah. Asma'ullah kulluha husna. Baik. Kaidah yang kedua apa? Jabir. Baik. Asma'ullah ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanin ma'lumin lana. Kaidah yang ketiga apa? Indah ya Abdul Hafidh. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, kalau tadi kan terlalu panjang. Asma'ullahi ta'ala la tathbutu bil aqli wa innama tathbutu bis syar'i. Ada ungkapan yang lebih singkat. Apa itu? Indak Habib. Nah, asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Baik, sekarang kita masuk pada kaidah yang keempat. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala al-far'u ar-rabi'. Kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu 'ala dzatillahi wa 'ala as-sifati allati tadammanaha wa 'ala al-atharil mutarattibi 'alaihi in kana muta'addiyan. Kaidah yang keempat dari cabang kaidah terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata beliau, kullu ismin min asma'illah, semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yadullu ala dzatillah, maka sungguhnya nama itu menunjukkan atas zat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala sifatil lati tadammanaha, dan yang kedua menunjukkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Dan yang ketiga wa 'alal atharil mutarattibi 'alaih, dan menunjukkan athar yang menjadi konsekuensi dari sifat tersebut apabila sifat itu adalah sifat muta'addi, in kana muta'addiyan, jika sifat ini sifat muta'addi. Baik. Wala yatimul imanu bil ismi illa bi itsbati dzalika kullih, dan tidak akan sempurna keimanan terhadap suatu nama dari nama-nama Allah kecuali dengan menetapkan semua itu. Baik. Berarti akhwan, perhatikan kaidah yang keempat ini cukup panjang. Nah, untuk memahaminya dengan mudah perlu diketahui bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi penunjukan sifat yang terkandung di dalamnya terbagi menjadi 2. Yaitu sifat yang lazim dan sifat yang muta'addi. Sifat yang lazim atau ghairul muta'addi ini, yang bukan muta'addi, ini nama tersebut hanya menunjukkan 2 hal.
pada setiap nama menunjukkan dua hal. Yang pertama menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang dinamai dengan nama tersebut. Dan yang kedua, nama itu menunjukkan tentang sifat yang terkandung di dalamnya. Ini kalau nama tersebut nama yang apa? Yang lazim atau ghairul muta'addi, sama. Adapun yang kedua, nama-nama yang muta'addi itu nama tersebut menunjukkan tiga hal. Yang pertama menunjukkan zat yang dinamai, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan zat Allah. Yang kedua menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga menunjukkan asar yang menjadi konsekuensi sifat tersebut. Menunjukkan asar, yaitu apa? Dampak yang muncul dari konsekuensi sifat tersebut. Baik. Perhatikan dengan contoh, kawan. Akan mudah. Kata beliau, misalu dzalika fi ghairil muta'addi. Contoh yang demikian itu pada nama-nama yang selain muta'addi, atau diistilahkan nama apa tadi? Yang bagaimana? Yang ghairul muta'addi itu, Abdurrahman, yang lazim. Contohnya Al-Azim. Al-Azim termasuk nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Coba datangkan salah satu dalil penetapan nama Allah Al-Azim. Indah ya Usama. Banyak. Apa di antaranya? Nah, hadis tentang bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azim. Baik. Ayat hampir kalian semua hafal. Akhir ayat kursi bagaimana? Nah, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Penetapan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Azim. Baik. Nah, ini dalil bahwasanya Al-Azim termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan, nama Al-Azim. Berarti Al-Azim ini muta'addi atau lazim? Syukran. Lazim. Nah, ghairul muta'addi. Karena apa? Sifat yang terkandung di dalamnya bukan sifat yang muta'addi, yang membutuhkan maf'ul. Aqala al-'azimu fala yatimmu al-imanu bihi hatta nu'mina bi itsbatihi isman min asma'illah dalan ala dzatihi ta'ala. Maka tidak sempurna keimanan terhadap nama ini sampai kita beriman dengan menetapkannya sebagai nama dari nama-nama Allah yang menunjukkan atas zat Allah, menunjukkan zat Allah yang disifati dengan sifat tersebut, yang dinamai dengan nama Al-Azim. Kemudian yang kedua, wa ala ma tadammanahu minas sifati wa hiyal 'azamah. Dan juga menunjukkan atas
hal yang terkandung di dalam nama tersebut berupa sifat. Karena setiap nama-nama Allah mesti terkandung di dalamnya sifat. Ini dulu telah kita lewati pada kaidah pertama tentang makna husna. Nah, sifat yang terkandung dalam nama Allah Al-Azim apa? Sifat Al-Azamah, sifat keagungan. Sifat keagungan. Baik. Nah, sifat keagungan ini muta'addi atau lazim? Jelas dia adalah sifat yang bagaimana? Fatih? Lazim. Nah, lazim ini kita harus paham ya kawan dalam pembahasan lughah. Ini pentingnya seorang sunni salafi memahami lughah Arabiyah. Ingin paham akidah dengan benar dibutuhkan juga pemahaman lughah sehingga bisa memahami dengan baik kawan. Kita harus bisa membedakan antara fi'il yang lazim dan fi'il yang muta'addi. Fi'il yang lazim yang tidak membutuhkan maf'ul, sedangkan muta'addi yang membutuhkan maf'ul. Di sini al-azamah, keagungan. Ini kan lazim, bukan muta'addi. Maka nama-nama Allah yang ghairul muta'addi menunjukkan dua hal ini. Menunjukkan dua hal apa dan apa tadi, Nasrul? Yang pertama menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang dinamai dengan sifat itu. Yang kedua menunjukkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Tayyib. Contoh yang lain akhwan. Dari nama yang ghairul muta'addi. Misalnya apa? Indak, wafa, fal hukmu lillahil aliyyil kabir di surat Ghafir. Kalau di Al-Hajj dan Luqman sama, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Kemudian pada surat Saba, qalul haqqa wa huwa al aliyyul kabir. Ini penetapan nama Allah Al-Kabir, zat yang maha besar. Taib. Nah, sekarang praktekkan kaidah ini. Berarti Al-Kabir menunjukkan berapa hal di sini? Ali. Nama Allah Al-Kabir menunjukkan berapa hal? Dua hal. Yang pertama, taib. Nah, seperti itu. Pada Al-Kabir berarti menunjukkan yang pertama menunjukkan zat Allah yang dinamai dengan nama Al-Kabir ini. Yang kedua menunjukkan sifat yang terkandung di dalam nama Al-Kabir, yaitu sifat apa? Sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita masuk contoh kedua, kawan. Wa mithalu dzalika fil muta'addi. Dan contoh penerapan kaidah tersebut pada nama-nama yang muta'addi, yaitu Ar-Rahman. Nah, di sini ya kawan butuh catatan. Nah, pemberian contoh untuk yang muta'addi dengan nama Ar-Rahman ini kurang tepat, karena telah kita lewati pada penjelasan yang lalu perbedaan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang apa bedanya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, di halaman yang ke-16 antum berarti kasih catatan akhwan di Ar-Rahman, at-tamtsil bir-Rahman la yastaqim.
Lianna ar-Rahman min qibali ghairil muta'addi. Dikarenakan ar-Rahman termasuk jenis yang ghairul muta'addi. Kama bayyanahu Ibnul Qayyim fil Bada'i, sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim dalam Bada'il Fawaid. Unzur safhah 16. Ya, lihat di halaman 16. Ta'liq yang kedua, di situ diterangkan bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman menunjukkan sifat yang lazim bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah disifati dengan sifat rahmah. Baik. Nah, berarti contoh yang benar untuk yang mutaaddi di sini apa? Ar-Rahim. Ya. Sawabuhu at-tamtsil bi Ar-Rahim, dan yang benar pemberian contoh dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Karena apa? Yang mutaaddi yaitu rahmah yang ditunjukkan oleh nama Allah Ar-Rahim. Ya. Sama-sama telah kita ketahui ya kawan, bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim kedua-duanya menunjukkan penetapan sifat apa bagi Allah? Hendak zikri sifat la. Ar-Rahman dan Ar-Rahim kedua-duanya sama-sama menunjukkan sifat apa? Sifat rahmat bagi Allah. Cuman bedanya apa? Rahmah yang ditunjukkan oleh nama Ar-Rahman itu rahmah yang lazim, sifat yang lazim bagi Allah. Sedangkan rahmah yang ditunjukkan oleh nama Ar-Rahim itu adalah sifat rahmah yang muta'addi, rahmah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Makanya contoh yang benar di sini dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman masuk jenis yang awal tadi yang ghairul muta'addi, menunjukkan nama, menunjukkan zat Allah yang dinamai Ar-Rahman dan menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya yaitu sifat rahmah yang lazim. Nah, sedangkan Ar-Rahim, akhwan, ini yang tepat. Kata beliau, fala yatimul imanu bihi hatta nu'mina bi itsbatihi isman min asma'illah dalan ala dzatihi ta'ala. Taib, kata beliau, tidak akan sempurna keimanan terhadap nama tersebut sampai kita beriman dengan menetapkan Ar-Rahman sebagai nama dari nama-nama Allah yang menunjukkan atas zat Allah. Ini mesti ya kawan. Setiap nama mesti menunjukkan atas zat yang dinamai. Kemudian yang kedua, wa ma tadammanahu minas sifati wa hiya rahmah. Yang kedua menunjukkan hal yang terkandung di dalam nama tersebut berupa sifat, yaitu sifat rahmah. Dan sifat rahmah yang ditunjukkan oleh nama Allah Ar-Rahim, sifat rahmah yang sifatnya muta'addi, sifat merahmati. Taib. Jadi kalau Rahim kita katakan sifat merahmati, karena Allah merahmati hamba-hambanya. Wa ala ma tarattaba alaihi min atharin wa huwa annahu yarhamu man yasha. Dan juga karena Ar-Rahim, nama ini akhwan, nama yang muta'addi, berarti ada hal yang ketiga yang ditunjukkan oleh nama tersebut, yaitu apa? Menunjukkan ya konsekuensi yang ada berupa asar, ya, asar dari nama tersebut, yaitu bahwasanya Allah merahmati siapa saja yang dikehendakinya. Baik, ada asar, ada dampak yang muncul, yaitu apa? Merahmati hamba-hambanya. Berarti adanya hamba-hamba yang dirahmati ini merupakan apa? Merupakan asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim.
Baik. Paham? Nah, sekarang contoh yang lain dari nama Allah Subhanahu wa taala yang muta'addi. Coba datangkan. Contoh yang lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang muta'addi, yang menunjukkan tiga hal ini. Apa contohnya, Iqbal? Baik, banyak. As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Baik. As-Sami' zat yang maha mendengar, ya tidak? Nah, ini menunjukkan apa saja, coba Mujahid diterapkan kaidah ini. Nama Allah As-Sami'. Yang pertama, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang dinamai dengan nama tersebut. Kedua, menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Sifat apa? Sifat mendengar. Yang ketiga, menunjukkan asar dari konsekuensi nama tersebut. Berarti kalau Allah memiliki sifat mendengar, berarti apa? Mesti mendengar semua apa-apa yang diucapkan oleh hambanya, yang lirih maupun yang keras. Ini contoh. Nah, berarti ketika kita mengimani Allah adalah As-Sami', ya kita tetapkan nama tersebut menunjukkan zat Allah. Yang kedua, menunjukkan sifat Allah itu mendengar. Berarti Allah tidak tuli, Allah mendengar. Kemudian kita tetapkan asar, ya asar dari apa? Konsekuensi nama ini. Ketika Allah mendengar, berarti apa? Allah mendengar segala sesuatu yang diucapkan oleh hamba-hambanya, dan juga Allah mendengar doa-doa hambanya dan akan mengabulkan siapa saja dari doa-doa tersebut. Ya, dari siapa saja yang berdoa, Allah akan kabulkan jika Allah menghendaki. Selama hamba tadi tidak melakukan hal-hal yang menjadikan doanya terhalangi, Allah akan kabulkan. Baik. Al-Basir. Al-Basir menunjukkan apa? Apa saja yang ditunjukkan oleh Al-Basir, Muhammad aja. Terapkan kaidah. Yang pertama, menunjukkan zat Allah. Yang kedua, sifat apa? Menunjukkan sifat apa? Menunjukkan sifat melihat. Kemudian yang ketiga, konsekuensinya bagaimana? Bahwasanya Allah melihat semua yang dilakukan oleh para hamba. Tidak ada satu perkara pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bersembunyi di tempat paling gelap. Allah Subhanahu wa taala tetap akan melihatnya. Baik. Nah, kaidah ini akan penting untuk betul-betul dipahami. Dan menyelisih kaidah ini orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka ketika menetapkan nama, mereka apa? Tidak menetapkan bahwasanya nama itu menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya, apalagi sampai menetapkan adanya asar yang merupakan konsekuensi dari sifat tersebut. Nah, makanya ahli sunnah wal jamaah harus memahami kaidah ini dengan baik. Jadi kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala dzatillah wa ala sifatil lati tadammanaha. Ini jelas, semua nama dua ini mesti ada, kawan. Baik yang muta'addi atau yang lazim, mesti dua ini ada, yaitu apa? Menunjukkan
zat Allah, dan yang kedua menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Setiap nama Allah mesti minimal menunjukkan dua hal ini. Kemudian untuk nama yang muta'addi, dia ada tambahan yang ketiga, yaitu menunjukkan asar yang merupakan konsekuensi dari sifat tersebut apabila itu adalah nama-nama yang muta'addi. Berarti harus bisa bedakan mana yang ghairul muta'addi dan mana yang muta'addi, ya kawan. Di situ pentingnya kita mempelajari lughah, mempelajari bahasa Arab, agar tidak diombang-ambingkan oleh ahli kalam, ya kawan. Ahli kalam bermainnya dalam perkara akidah dari jalur lughah, diantaranya dari jalur bahasa mereka otak-atik. Nah, untuk bisa mendapatkan celah memasukkan pemahaman yang menyimpang. Contoh sangat jelas apa yang dilakukan oleh Zamakhsyari. Dia memasukkan pada pembahasan lan memiliki makna nafi. Kemudian Zamakhsyari masukkan pemahaman lan itu menafikan secara abadi. Tayyib. Nah, dari situ untuk apa tujuannya? Untuk nanti menolak bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat. Karena keyakinan Mu'tazilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat oleh para hamba kelak di hari kiamat. Padahal ahli sunnati wal jamaah menetapkan bahwasanya nikmat terbesar yang Allah anugerahkan sebagai tambahan bagi penduduk surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menolaknya dengan lan, karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan lan tarani. Qala lan tarani, ketika Nabi Musa memohon kepada Allah untuk bisa melihat Allah. Allah katakan qala lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Tayyib. Nah, dari ilmu lughah dia masuk lan tarani, berarti karena lan memiliki penafian selama-lamanya, berarti engkau wahai Musa tidak akan mampu melihat Allah selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Nah, dibangun dari situ berarti ru'yatullah itu tidak ada. Padahal ru'yatullah, dilihatnya Allah kelak di hari kiamat, dalilnya mutawatir. Nah, maksudnya dari lughah. Adapun kita, atau seseorang yang belajar lughah akan tahu bahwasanya lan hanya memiliki makna penafian. Tidak ada penetapan apakah penafian selama-lamanya atau tidak selama-lamanya. Kenapa? Karena penafian selama-lamanya dan tidaknya itu diambil dari qarinah yang lain. Dari qarinah yang lain. Seperti misalnya dalam Az-Zubab, ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. La yakhluqu dzubaba, yang diibadah itu tidak akan mampu menciptakan lalat. Ini tidak akan mampu selama-lamanya atau ada waktu mereka mampu menciptakan. Indah Habib. Tidaknya di sini selama-lamanya atau sementara? Berhala menciptakan lalat tidak akan bisa selama-lamanya atau sementara? Selama-lamanya tidak akan mampu menciptakan. Cuman makna selama-lamanya ini ditunjukkan dari qarinah lain, bukan dari lan itu sendiri. Demikian pula pada ayat tadi lan tarani, kita katakan lan tarani, penafian di sini penafian yang sementara, yaitu engkau tidak akan mampu melihatku wahai Musa ketika masih hidup di dunia. Adapun kalau sudah di akhirat, maka engkau akan mampu untuk melihatku dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebagai contoh, ya kalian harus apa? Paham lughah dengan baik sehingga mampu membantah ahli bidah yang mereka sering memasukkan pemahaman-pemahaman bid'ahnya melalui jalur bahasa. Baik, sekarang perhatikan catatan kaki. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi Bada'i'il Fawaid, al-ismu idza utliqa alaihi jaza an yushtaqqa minhu al-masdaru wal fi'lu fayukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran. Ini sekarang penalarannya secara bahasa, ya kawan. Nah, asal muasal kaidah ini. Ya, asal muasal kaidah ini. Kata Ibnu Al-Qayyim, isim, ya, al-ismu apabila dimutlakkan, ya, didatangkan secara mutlak al-ismu, maka boleh untuk dipecah darinya masdar dan apa? Fi'il. Kemudian ya dikhabarkan dengan apa? Dengan nama tersebut, ya, dengan isim tersebut berupa fi'il atau berupa masdar. Contoh, kawan, wa nahwu as-sami' al-basir al-qadir. Yang isim-isim mushtaq, as-sami' al-basir al-qadir. Yutlaqu alaihi minhu as-sam'u wal basaru wal qudrah, ya. Nama as-sami' al-basir al-qadir bisa dimutlakkan atas nama-nama ini, ya. Pecahannya berupa masdar, yaitu as-sam'u, al-basaru dan al-qudrah. Dan juga bisa apa? Dikhabarkan, ya, tentang nama tersebut dengan apa? Dengan fi'il. Min dzalika nahu qad sami Allah as-sami', dari as-sami', dikabarkan dengan apa? Dengan fi'il qad sami Allah. Allah sungguh telah mendengar. Al-qadir faqadarna fa ni'mal qadirun. Di sini al-qadir. Ada nama Allah al-qadir, ada al-qadir. Tapi yang ingin ditetapkan di sini fi'il faqadarna. Hadza in kana al-fi'lu muta'addiyan. Ini apabila fi'ilnya muta'addi. Ya, karena bisa diungkapkan dengan masdar sekaligus dengan fi'ilnya, maka apa? Penunjukannya tiga, ikhwan. Kalau apa? Nama itu muta'addi, menunjukkan zat, menunjukkan sifat, yang itu adalah masdar yang ditarik darinya, dan juga menunjukkan fi'il. Perbuatan yang merupakan apa? Merupakan asar dari sifat tersebut, ikhwan. Fa in kana laziman lam yukhbar anhu bihi. Adapun kalau itu lazim, maka tidak dikhabarkan tentang nama tersebut dengan fi'il. Bihi ay bil fi'il. Nahu al-hayyu. Naam, al-hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Apa makna nama Allah al-hayyu? Al-hayyu maknanya apa? Apa Sukaina? Zat yang maha hidup, bukan menghidupkan. Nah, al-hayyu, zat yang maha hidup. Tayyib, ini lazim. Bal yutlaqu alaihi al-ismu wal masdar, ya. Tapi apa? Cuman dimutlakkan atasnya isim, nama tersebut saja. Nah, dan juga apa? Masdarnya. Dunal fi'li, ya. Tidak ditetapkan darinya fi'il. Taib, fala yuqalu hayya. Nah, hayya. Nah, tidak katakan menghidupkan. Taib. Tapi zat yang maha hidup. Ini dari al-hayyu.
Sehingga tidak bisa kita ambil darinya nam fi'il bahwasanya Allah menghidupkan, tidak. Tapi itu ditunjukkan oleh nama yang lain. Ya, paham? Ungkapan Syekh Ibnu Utsaimin lebih gamblang, ya, intinya diingat-ingat kaidah tersebut, setiap nama mesti menunjukkan dua hal, menunjukkan zat dan menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian kalau nama itu muta'addi, maka ada tambahan yang ketiga, yaitu menunjukkan asar yang merupakan konsekuensi dari sifat tersebut. Kalau sifatnya muta'addi kan mesti ada asarnya. Asar itu, nah, mudahnya kawan adalah apa? Dampak dari fi'il. Ya, asar itu kan dampak dari fi'il itu. Nah, mana asal dari asar bekas. Nah, sehingga ketika fi'ilnya atau sifatnya mendengar, berarti ada yang didengar. Berarti Allah mendengar semua perkataan hamba. Melihat ini ada yang dilihat. Ya, berarti Allah melihat semua perkara-perkara yang ada. Nah, tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari athar al-mutarattib alaih. Baik. Nah, kita selesai dari 4 kaidah terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dihafal ikhwan, kaidah ini singkat. Nah, mudah. Tapi harus setiap muslim ketika ingin imannya terkait nama-nama Allah itu benar, harus terpenuhi 4 kaidah ini secara keseluruhannya. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu